Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putriwardani dengan NIM 255090207111021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan membangun masyarakat madani di era digital. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian masyarakat madani. Apa sih itu masyarakat madani? Nah, masyarakat madani itu adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat, serta adanya lembaga-lembaga yang mandiri menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik. Lalu, keluarga itu adalah jiwa masyarakat dan menjadi tulang punggung masyarakat. Nah, kesejahteraan lahir batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan yang menimpanya adalah cerminan dari sebuah keluarga yang hidup dalam suatu tatanan masyarakat maupun bangsa tersebut. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik masyarakat madani itu sendiri. Nah, itu tuh ada 4. Nah, yang pertama itu ada toleransi. Contohnya itu masyarakat saling menghargai perbedaan baik agama, budaya, suku maupun pendapat politik. Lalu yang kedua tidak memaksakan kehendak atau keyakinan kepada orang lain. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan sikap setuju atau tidak setuju. Lalu yang kedua yaitu ada keadilan sosial. Nah, contohnya yang pertama yaitu semua masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Jadi semuanya itu tersusun rata, kayak sama rata gitu. Lalu yang kedua yaitu tidak membeda-bedakan berdasarkan jabatan, ekonomi, agama, gender ataupun latar belakang. Lalu yang ketiga yaitu pemerintah dan masyarakat bersaing menciptakan kondisi yang adil bagi semuanya. Lalu karakteristik yang ketiga ada demokrasi. Nah, contohnya yang pertama yaitu setiap warga boleh menyampaikan pendapat dan ide secara bebas selama tidak melanggar norma dan tidak merugikan orang lain. Lalu yang kedua yaitu keputusan dilakukan melalui musyawarah bukan pemaksaan. Lalu yang ketiga yaitu mengutamakan keterbukaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan. Lalu karakteristik yang keempat yaitu solidaritas. Nah, contohnya itu masyarakat memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap sesama, lalu saling membantu tanpa melihat suku, agama, ataupun status sosial. Lalu yang ketiga, memunculkan rasa empati, gotong royong, dan kebersamaan untuk menghadapi masalah bersama. Lalu kita masuk ke slide yang selanjutnya yaitu era digital dan pengaruhnya. Nah, era digital itu ditandai dengan penggunaan internet dan media sosial seperti yang kita lakukan pada zaman sekarang. Nah, informasi di situ itu menjadi cepat tersebar dan bisa diakses oleh siapa saja. Pasti akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif dari era digital ini yaitu mempercepat komunikasi dan kolaborasi. Lalu dampak negatifnya yaitu menyebarkan hoaks, konflik online dan munculnya polarisasi itu sangat cepat. Kayak seumpama ada berita nih kita belum tahu nih itu tuh sebenarnya hoax atau tidak, tapi itu sudah menyebar sangat luas di media sosial. Nah, bagi orang yang awam pasti itu akan mempercayai hal tersebut tanpa mencari tahu. Nah, untuk kita yang Gen Z ini seharusnya kita bisa lebih menjaga atau janganlah menyebarkan hoax yang tidak-tidak gitu. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya yaitu fenomena ujaran atau kebencian. Yang pertama, ujaran kebencian atau hate speech adalah perkataan yang menyerang kelompok atau individu berdasarkan sara. Nah, contohnya hinaan agama di sosial media, provokasi politik, dan cemoohan yang menimbulkan konflik. Lalu penyebabnya itu pasti kurangnya edukasi digital, fanatisme, dan keberanian karena identitas anonim. Lalu dampaknya itu akan adanya perpecahan sosial, kekerasan, dan hilangnya toleransi. Lalu bentuk intoleransi digital dan dampak negatifnya itu apa sih? Nah, bentuknya itu seperti menolak pandangan yang berbeda, menghina pemikiran atau identitas orang lain, lalu pemaksaan opini pribadi, lalu bias terhadap kelompok tertentu. Nah, lalu itu pasti akan
pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Nah, dampak negatif yang pertama yaitu memicu konflik antar golongan, lalu mengurangi rasa persatuan dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, lalu menumbuhkan radikalisme, lalu menghambat terbentuknya masyarakat berbasis damai dan saling menghormati. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya yaitu perlunya literasi digital berbasis nilai. Nah, literasi digital itu bukan hanya sekedar bisa memakai teknologi, tetapi juga bijak dalam penggunaannya. Nah, itu tuh juga termasuk dari kemampuan mencari fakta, memfilter informasi, dan memahami dampak sosial dari postingan. Nah, pentingnya menyebarkan konten-konten yang positif bukan karena provokatif. Nah, manfaat dari literasi digital berbasis nilai yang pertama yaitu mengurangi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, lalu menciptakan ruangan yang aman, ruang digital yang aman dan damai. Lalu yang ketiga menjaga persatuan bangsa dalam dunia maya. Lalu yang terakhir yaitu membentuk masyarakat yang matang secara moral dan teknologi. Lalu slide selanjutnya yaitu nilai kemanusiaan dan kebinekaan. Nah, nilai kemanusiaan itu contohnya seperti menghargai martabat manusia, tidak menyakiti orang lain lewat tulisan, menggunakan internet untuk memberi manfaat. Lalu yang terakhir yaitu mengedepankan empati. Jadi kita itu harus sangat-sangat berempati. Nah, lalu yang selanjutnya ada nilai kebinekaan. Nah, contohnya itu sama sebenarnya dengan nilai kemanusiaan. Nah, contohnya yang pertama yaitu menghormati perbedaan budaya, agama, dan adat, lalu menjaga kerukunan di ruang digital sebagaimana di dunia nyata, lalu melewati perbedaan dengan pendekatan dialog bukan debat. Lalu slide yang selanjutnya yaitu strategi memperkuat solidaritas dan peran pemuda atau mahasiswa. Nah, ini tuh sangat penting untuk kita-kita yang mahasiswa nih. Yang pertama yaitu membuat komunitas digital yang positif. Lalu yang kedua berkolaborasi dalam kegiatan sosial online seperti donasi, edukasi, biasanya ada volunteer. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu kampanye anti hoax dan anti perundungan digital. Lalu yang keempat, biasakan berdiskusi dengan sopan. Lalu yang kelima, jadi role model dalam penggunaan media sosial. Jadi, untuk kalian yang sudah menjadi role model, kalian harus menjadi role model yang positif dan bermanfaat bagi media sosial. Lalu yang keenam, yaitu memanfaatkan akun media sosial untuk edukasi dan gerakan sosial. Lalu yang ketujuh, menyebarkan informasi terpercaya. Lalu yang kedelapan, counter terhadap ujaran kebencian. Lalu untuk set yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari semuanya ini yaitu era digital itu memberikan peluang dan tantangan untuk membangun masyarakat madani, perlu gabungan antara pendidikan karakter, toleransi, dan literasi digital. Lalu ujaran kebencian dan toleransi itu bisa dicegah dengan komunikasi yang beretika. Lalu kerjasama seluruh elemen masyarakat itu juga sangat penting. Terima kasih banyak. Sekian saya akhiri untuk presentasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.